wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, berbicara mengenai teknologi dan sains, tahun 1900-an itu hanya kita mengenal dua negara saja, yaitu negara Jerman dan Amerika Serikat. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, ternyata muncul Jepang. Artinya ada tiga kutub dari Eropa, Amerika, dan Asia. Waktu itu tentu saja kita tidak mengenal negara-negara lain kecuali tiga negara itu. Tetapi kita tahu bahwa saat ini Cina menjadi yang pertama di dunia. Kalau kita ingat 30 atau 40 tahun yang lalu, Cina merupakan negara miskin. Bahkan lebih miskin dibanding Indonesia. Karena apa? Karena memang penduduknya yang begitu banyak, 1, sekian miliar waktu itu juga. Apalagi dengan sistem perdagangan yang tertutup, industrinya juga belum maju, baru hanya sekedar meniru-niru saja. Tetapi kurang lebih 30 tahun yang lalu, Cina melakukan reformasi di dalam perdagangan dan industri. Nah, ini dia, setahap demi setahap Cina berkembang. Yang asalnya produk-produknya itu berkualitas rendah, sekarang boleh dikatakan produk apa yang berkualitas yang tidak bisa diproduksi di Cina. Hampir seluruhnya, bahkan negara-negara Eropa, Jerman, Prancis, Italia, semuanya berinvestasi di Cina. Karena Cina tentu saja berkembang, bukan hanya meniru, tapi melihat, tiru, kembangkan, dan tentu saja dengan inovasi-inovasi. Bahkan sekarang itu Cina sudah mengalahkan negara-negara itu. Negara Amerika kalah, negara Jerman kalah, Eropa yang lain juga kalah. Nah, termasuk Jepang sendiri gitu di Asia ini. Jadi sekarang bahkan mengenai infrastruktur, mengenai teknologi apapun, Cina merupakan yang pertama. Jadi tidak salah apabila Pak Jokowi melakukan kerjasama dengan Cina, karena sekarang Cina itu adalah nomor 1 di dunia, baik itu teknologinya maupun segi keuangannya. Cina sangat ditakuti saat ini. Untuk itu Jepang sekarang tuh sudah kalah, misalnya kereta cepat ya. Kenapa Indonesia atau Pak Jokowi melakukan kerjasamanya dengan Cina? Karena Cina ini tidak pelit terhadap ilmunya, mau berbagi. Nah, beda halnya dengan Jepang ya, Shinkansen misalnya, yang sampai saat ini malah seperti di Vietnam, seperti di India, tidak jalan semuanya dan hanya sukses di Indonesia saja. Dan ini merupakan kereta cepat pertama di ASEAN. Akhirnya negara-negara lain juga melihat Cina, melihat keberhasilan Indonesia. Jadi Pak Jokowi tidak salah, sehingga Indonesia juga saat ini sudah bisa mengembangkan dan akan memproduksi kereta cepatnya sendiri, kereta cepat merah putih. Oke teman, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana teknologi, kepintaran mereka ya, baik itu inovasinya, kemudian juga teknologinya, semuanya begitu menakjubkan. Saya akan memperlihatkan bagaimanakah teknologi Cina diterapkan di Cina sendiri, yang kemudian sekarang sudah mulai merambah ke negara-negara lain untuk berbagi ilmu. Jadi itulah sekali lagi kenapa Pak Jokowi tidak salah bekerja sama dengan Cina. Ya, kalau mau maju kerjasamalah dengan orang yang jauh lebih pintar. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan perlihatkan video-video mengenai infrastruktur di Cina. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Cina saat ini memang tidak diragukan dalam hal infrastruktur serta inovasinya. Terbukti dari pemindahan gedung yang satu ini. Gedung sekolah bersejarah berusia 85 tahun di Shanghai ini berhasil dipindah ke lokasi baru dengan bantuan 198 kaki robotik. Mereka memindahkan bangunan tua untuk memberi ruang bagi proyek konstruksi baru. Uniknya, proses memindahkan gedung ini menggunakan bantuan 198 kaki robotik. Kaki-kaki ini membantu struktur bangunan tersebut berjalan dengan total jarak 62 meter selama 18 hari. Dapat terlihat kaki hidrolik tersebut bergerak satu persatu
dan memindahkan gedung sekolah lama beberapa inci dalam satu waktu. Menurut laporan, kaki robotik ini merupakan teknologi pertama dalam urusan merelokasi bangunan. Selain itu, alat ini juga diklaim dapat menghemat waktu 20% lebih banyak. Kaki-kaki robot ini dapat membantu para insinyur sedikit memutar bangunan dan mengubah orientasinya sekitar 20 derajat. Caranya pun terbilang keren nih gengs, di mana bangunan yang akan dipindah terlebih dahulu digali untuk kemudian diberi topangan berupa kaki robotik. Barulah kemudian bangunan tersebut dipindah ke lokasi baru secara perlahan. Bangunan sekolah tua ini sendiri dibangun pada 1935 dan harus dipindahkan untuk memberi ruang bagi pusat komersial baru. Alih-alih meruntuhkannya, pihak berwenang memutuskan memindahkan bangunan tersebut. Cina, negara dengan 2.300 jembatan kaca. Bak cermin keajaiban yang membentang di antara ngarai. Ini menjadi tempat di mana fantasi dan kenyataan bersatu dalam keindahan yang sulit diungkapkan. Sesuatu yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya, namun berhasil terwujudkan. Dan inilah pesona memukau Cina dengan 2.000 jembatan kacanya yang begitu mengagumkan. Cina, negeri dengan sejarah dan budaya yang kaya, juga dikenal dengan prestasi teknologi dan arsitekturnya yang mengesankan. Salah satu pencapaian luar biasa yang telah menarik perhatian dunia adalah ribuan jembatan kaca yang tersebar di seluruh negeri. Jembatan kaca ini bukan hanya infrastruktur biasa, melainkan mahakarya seni arsitektur yang menggabungkan teknologi canggih dan kreativitas tanpa batas. Selain menarik secara visual, jembatan kaca Cina juga unggul secara kapasitas. Negeri tirai bambu ini berhasil membangun ribuan jembatan kaca, yang bahkan beberapa di antaranya masuk dalam jajaran jembatan kaca terpanjang di dunia yang membentang hingga ratusan meter. Hebatnya lagi, meski terbuat dari kaca, jembatan-jembatan ini mampu memikul beban berat di atasnya. Bahkan mobil yang berat sekalipun dapat melewati jembatan kaca Cina ini. Uniknya jembatan kaca melengkung di China ini, membuat kita serasa berjalan di angkasa. Jembatan Ruyi di China ini, menjadi viral karena terlihat terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Faktanya, jembatan ini sungguh ada. Tahukah kalian, Cina memiliki jembatan kaca tertinggi di dunia. Dan beginilah mereka menguji kekuatan kaca tersebut. Jembatan itu memiliki ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan tanah dan dirancang menggunakan 3 lapis kaca yang super kuat. Bahkan mereka sempat mengundang warga sekitar untuk melihat uji coba itu secara langsung. Dan saking kuatnya kaca itu, para warga yang menonton pun mencoba menaikinya dan melompat di atasnya. Di depan kita adalah jembatan Pingtang yang ada di Provinsi Guizhou, China. Dengan tinggi 332 meter, menjadikannya sebagai jembatan tertinggi ketiga di dunia. Jembatan ini baru dibuka tanggal 30 Desember 2019, jadi umurnya baru sekitar 3 tahunan. Ini adalah view Pingtang Bridge dari rest area di malam hari tempat kami bermalam. Selanjutnya, kita cobain naik Pingtang Bridge. Nah, ini harus masuk tol ya. Pemerintah China menghabiskan dana 1,5 miliar yuan atau sekitar 3,5 triliun untuk membangun jembatan ini. Dan ternyata jembatan tertinggi ke-1 dan ke-2 di dunia berada di provinsi yang sama, yaitu Guizhou, China.
Jembatan ini memiliki total panjang 2.135 meter atau sekitar 2 km dengan bentangan terpanjang 550 meter. Provinsi Guizhou sempat menjadi provinsi termiskin di China karena areanya yang gunung-gunung dan sulit diakses. Namun dengan dibangunnya jembatan, terowongan, dan jalan tol, kalau biasanya proses pembangunan China nih bos, luar biasa. Inilah teknologi canggih yang mengubah pembangunan jembatan di China. Menggunakan pencetakan beton 3D, mereka menciptakan struktur yang kreatif dan ramah lingkungan dengan biaya lebih rendah. Desain yang tak terbayangkan jadi kenyataan. Memacu minat dunia dalam teknologi revolusioner yang membawa kemajuan, efisiensi, dan keindahan melampaui batas tradisional. Jembatan-jembatan canggih ini memberikan harapan masa depan bagi pembangunan infrastruktur. In recent years, with the development of urban transportation, China has built many overpasses to reduce traffic congestion. Many of these overpasses are spectacular and complicated looking. Some of them are more exciting than roller coasters. Dense lanes of traffic crisscross the streets. One of the most iconic is the Huangjuewen Overpass in Chongqing, China. How complicated is it? If you look down from above, the overpass looks like an interlocking maze. It has 20 ramps in 8 directions and is 5 stories high. The highest point of the bridge is 37 meters above the ground. It's about the height of a 12-story building. The main line is 4 lanes in each direction at 60 kilometers per hour. The ramp speed is 40 kilometers per hour. The overpass is a transportation hub for all districts of Chongqing. Even if you use a navigation system, there's a good chance you'll go the wrong way. The bridge is a good test of a driver's sense of direction. But it's really not that complicated. When they built the bridge, they took a lot of things into account. Not only did they minimize the drop by circling upwards to increase the smoothness of the vehicles, and each ramp has only 2 diverging roads. The purpose is to allow drivers to better recognize the direction. Each direction is signposted. If you follow the signs, you'll be able to cross the bridge quickly. As the city grows more and more three-dimensional, overpasses are designed to accommodate such a huge amount of traffic. It's really good to improve the traffic congestion. Melihat jembatan melayang yang hubungkan 2 gunung tanpa pilar penahan, tahan beban hingga 50 ton. Apa yang tidak bisa dibangun oleh Cina? Mungkin itu menggambarkan apa yang terjadi di negeri tirai bambu saat ini. Mereka mampu membangun jembatan tanpa pilar sehingga tampak seolah melayang di ketinggian 300 meter. Jembatan ini dibangun di antara 2 gunung dengan total panjang 245 meter, lebar 3,8 meter, dan tinggi 300 meter dari dasar lembah. Pembangunan jembatan ini menelan biaya sebesar 64 juta yuan atau setara dengan 43 miliar rupiah. Jembatan ini juga merupakan bagian dari jalan tol sepanjang 245 km. Saat peresmiannya pada Oktober 2022, truk molen diuji melaju di atas jembatan tersebut. Cina dianggap berhasil membangun jembatan melayang tanpa pilar seperti jembatan lain pada umumnya. Seluruh jembatan memang tidak memiliki tiang jembatan maupun pilar sebagai penahan di tengah jembatan tersebut. Sedangkan lebarnya seluas 4 meter hanya ditopang dengan konstruksi semacam kabel yang mampu menahan beban sampai 50 ton. Jadi jembatan
jembatan ini hanya mengandalkan 4 set tali untuk memberikan tegangan horizontal. Tidak ada yang menyangka bahwa kendaraan konstruksi seberat 45 ton benar-benar dapat melewati jembatan setipis kertas ini. Meski jembatan terlihat lemah, bahkan membuat pengendara yang melintas merasa jantungan, tetapi jembatan ini dapat dilewati oleh kendaraan konstruksi seberat 45 ton. Alasan mengapa jembatan ini dibangun pada awalnya adalah untuk mengatasi masalah transportasi material yang dihadapi selama pembangunan jembatan Shuangbao Chongqing di jalur ganda jalan tol Yuxiang. Awalnya, jembatan ini bukan untuk lalu lintas, tetapi sebagai jembatan konstruksi yang nyaman untuk dilintasi. Bangunan yang sudah berdiri dari abad ke-19 di kota Jinan, Cina ini harus direlokasi ke tempat yang baru, namun bukan dengan cara dirobohkan, melainkan digeser sejauh 70 meter ke lokasi baru. Seluruh struktur bangunan tersebut harus dipindahkan menyamping menggunakan alat khusus. Bangunan seberat 2.600 ton tersebut diangkat dari tanah dengan alat serupa trailer dan memindahkannya secara perlahan ke lokasi barunya. Bangunan ini sendiri merupakan bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1893 dan memiliki luas lantai 1.700 meter persegi. Proses pemindahannya pun bisa dilihat dari animasi ini nih gengs. Dimulai dari mengangkat gedung tersebut dan menaruhnya di mesin khusus. Mesin ini kemudian akan membawa gedung tersebut ke lokasi baru sejauh 70 meter. Setelah posisinya sesuai, penyangga tambahan akan dipasangkan dan alat-alat penarik akan dilepaskan. Barulah kemudian gedung diberi pondasi beton yang baru untuk menopangnya. Gak cuman gedung aja, insinyur Cina juga berhasil memindahkan terminal bus seberat 30.000 ton secara horizontal. Terminal bus yang berada di kota Xiamen, Cina ini berhasil dirotasi 90 derajat ke lokasi yang baru dengan menggunakan rel-rel khusus yang dibangun di dasar bangunan. Bangunan terminal ini mampu dipindah sejauh 288 meter. Pemindahan ini dilakukan agar terminal bus tersebut tidak menghalangi jalur kereta cepat yang rencananya akan segera dibangun di sana. Pemindahan ini dimulai dengan pekerja yang menggali tanah antara terminal bus dengan lokasi yang baru. Mereka kemudian menempatkan jek hidrolik di bawah struktur 5 lantai untuk memutarnya di sepanjang garis rel. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk proyek ini bisa selesai. Pemindahan ini bahkan memecahkan rekor dunia sebagai pemindahan memutar terpanjang di dunia. Selain itu, pemindahan terminal ini juga mendapat rekor sebagai pemindahan bangunan terberat karena beratnya yang 30.000 ton atau setara dengan 170 pesawat terbang Boeing 737. Pada tahun 2018, jagat dunia maya pernah dihebohkan dengan video bangunan yang tampak hanyut di Sungai Chongqing, Cina. Dapat terlihat bangunan 5 lantai tersebut terlihat utuh dan melaju di sepanjang sungai. Namun setelah diperhatikan lebih detail, ternyata bangunan tersebut bukan hanyut melainkan diangkut oleh kapal. Nah ternyata nih gengs, bangunan 5 lantai tersebut memang sengaja diangkut oleh kapal dalam rangka proses pemindahan. Bangunan ini sendiri sebenarnya merupakan bangunan restoran terapung yang berlokasi di sungai tersebut. Namun karena melanggar peraturan dan dianggap menyebabkan polusi, bangunan ini pun harus direlokasi ke tempat yang baru oleh pihak berwenang. Video yang diunggah ke media sosial ini pun banyak menuai tanggapan. Banyak orang yang takjub karena baru melihat proses pemindahan bangunan seperti itu. Jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Ini adalah jembatan besar sepanjang 55 km yang menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai. Sebelum dibangun, para turis dan pelancong yang pindah dari atau ke Hong Kong harus menggunakan kapal feri. Cina menyusun jembatan besar untuk menciptakan Greater Bay Area yang mencakup Hong Kong, Macau, dan 9 kota Cina lainnya. Zona ini menampung hampir 70 juta orang yang melakukan perpindahan antara Zhuhai dan Hong Kong. Biasanya, perpindahan tersebut memakan waktu selama 4 jam. Namun jembatan ini telah memangkasnya menjadi hanya 30 menit. Dibuka untuk lalu lintas pada tahun 2018, jembatan ini menghabiskan biaya hingga 20 miliar dolar atau hampir setara dengan 300 triliun rupiah. Namun pejabat Cina mengharapkan modal tersebut kembali, bahkan dengan keuntungan hingga 1,44 triliun dolar untuk perekonomian negara
atau setara 21 kuadriliun rupiah. Investasi yang bagus, bukan? Proyek tersebut mengalami penundaan selama 2 tahun dan merenggut nyawa sedikitnya 18 pekerja konstruksi. Presiden Cina Xi Jinping baru menyatakan peresmian jembatan setelah 9 tahun pembangunan. Untuk menahan gempa bumi dan topan, para pembangun menggunakan sekitar 400.000 ton baja yang setara untuk membangun 60 menara Eiffel. Sekitar 30 km dari total panjang jembatan melintasi delta Sungai Mutiara. Untuk memungkinkan kapal lewat, bagian tengah sepanjang 6,7 km dijadikan terowongan bawah laut yang menghubungkan 2 pulau buatan. Bagian tersisa adalah terowongan darat bernama Viaduct yang menghubungkan Zhuhai dan Hong Kong ke jembatan utama. Jembatan ini membutuhkan perawatan terus-menerus dengan biaya hampir 30 juta dolar per tahun atau setara 450 miliar untuk menjaganya tetap dalam kondisi yang sempurna. Sangat mengerikan sekali. Ada sekelompok orang yang sedang mencoba merusak jembatan kaca di kota Zhangjiajie di Cina. Di mana jembatan ini adalah jembatan kaca terpanjang di dunia. Terlihat sekelompok orang ini sangat menikmati perusakan jembatan tersebut dengan memukul sebuah palu ke jembatan tersebut. Terlihat kaca jembatan tersebut menjadi retak-retak. Usut punya usut, ternyata ini adalah bagian dari uji coba kekuatan kaca pada jembatan tersebut. Tidak sampai di situ, pengujian dilanjutkan dengan pengetesan menaiki sebuah mobil yang melewati jembatan kaca ini. Ternyata jembatan kaca ini masih mampu menahan beban mobil walaupun kaca sudah retak-retak. 2 kali metode uji coba tersebut masih belum cukup puas. Pengujian dilanjutkan dengan pengetesan bus besar yang melewati jembatan kaca ini. Jika kita lihat, bus melewati jembatan kaca ini dengan aman dan jembatan kaca pun masih kokoh. Bagaimana guys? Gokil nggak uji cobanya? Amerika Serikat masih belum berani mempercayainya. Dan itu adalah yang pertama bersalah atas tindakan puncak teknologi China, catatan pembangunan jembatan lintas laut, namun juga menjadi salah satu keajaiban dunia. Total panjangnya adalah 55 km, menghubungkan Delicious Port, Zhuhai dan Macau. Padahal pasti butuh waktu lebih dari 3 jam untuk sampai ke tempat, dipersingkat menjadi 40 menit, menghadap Shenlong pergi ke laut. Dan itu luar biasa untuk satu orang. Pembangunan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau, tapi perlu pengejaran pamungkas dana dan teknologi yang besar, sehingga mampu menahan gempa berkekuatan 8 SR dan topan berkekuatan 16 SR. 300.000 ton dampak, tapi juga bisa menahan banjir 300 tahun di Zhuhai. Masa pakai desain adalah selama 120 tahun. Satu jembatan menghubungkan 3 tempat dan mencapai puluhan juta, seperti proyek keajaiban. Hanya China yang bisa membangunnya. Pembangunan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau tidak hanya bersalah atas tindakan puncak teknologi China,